kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang perempuan di Bulukumba tewas diduga akibat ledakan bom ikan. Kejaksaan Negeri Kabupaten Maros tetapkan seorang marketing perusahaan sebagai tersangka baru di kasus belanja internet Diskominfo. Harga beras di pasar Pabayeng-Bayeng Kota Makassar alami kenaikan sejak pertengahan bulan Juni lalu. Ya, kita awali informasi pertama, sebuah ledakan terjadi di rumah warga di Dusun Talohea, Desa Lolisang, Kabupaten Bulukumba pada Selasa malam. Akibat ledakan, 1 orang tewas, diduga ledakan berasal dari bom ikan. Rumah warga di Desa Talohea, Desa Lolisang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Selasa malam rusak akibat sebuah ledakan. Bagian dalam rumah berantakan, bahkan tembok rumah roboh dan serpihan bangunan berserakan hingga keluar rumah. Besarnya bunyi ledakan pun sempat membuat warga sekitar rumah terbangun dan panik. Akibat peristiwa ini, seorang perempuan bernama Jasma binti Paletai yang diduga pemilik rumah tewas. Pihak kepolisian belum bisa memastikan penyebab pasti ledakan tersebut dan masih menunggu hasil penyelidikan dari tim penjinak bom dari Datasemen Gegana Polda Sulawesi Selatan. Kami menerima informasi dari masyarakat adanya ledakan yang bersumber dari salah satu rumah warga di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Apakah ada korban pasca ledakan tersebut, Pak? Setelah dilaksanakan TP-TKP awal bahwa terdapat 1 korban dengan status meninggal dunia berjenis kelamin perempuan, umur kurang lebih 43 tahun, atas nama inisial JI. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan dan memintai keterangan sejumlah saksi yang mengetahui peristiwa tersebut. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. 2 orang yang menyimpan narkotika jenis sabu-sabu ditangkap Sat Narkoba Polres Pinrang di Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang. Polisi menyita sebanyak 500 gram sabu-sabu yang disembunyikan di dalam tumpukan pakaian. Sebanyak 500 gram narkotika jenis sabu ditemukan polisi di sebuah rumah di Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, usai Sat Narkoba Polres Pinrang menangkap pria yang diketahui bernama Tejo. Polisi pun langsung melakukan penggeledahan di rumah Tejo. Akhirnya, sabu yang disembunyikan di dalam tumpukan pakaian bekas ditemukan polisi. Dalam pengembangan kasus ini, sebelumnya polisi lebih dulu menangkap Wandi yang kedapatan membawa 1 paket sabu. Barulah polisi bergerak ke rumah Tejo hingga mendapatkan ratusan gram sabu-sabu. Kurang lebih 1 jam kita melakukan penggeledahan. Ternyata di sudut rumahnya, di dekat pintu, di sana ada tumpukan karung yang berisi pakaian bekas. Setelah kami bongkar itu, ternyata di bawah karung itu ada bungkusan warna hitam yang disimpan. Dan kami buka dengan disaksikan oleh Pak RT dan tetangganya, kami buka dan pada saat itu ternyata isinya adalah diduga sabu yang setelah kita timbang kurang lebih berat brutonya adalah 504 gram. Kedua orang yang ditangkap ini lalu ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman pidana seumur hidup. Suhardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Ribuan obat keras atau obat daftar G disita polisi dari seorang pria di Kabupaten Pinrang. Pelaku mengaku membeli obat keras secara daring. Sebanyak 2.070 butir pil obat daftar G ini diamankan polisi dari seorang pria yang diketahui bernama Ismail, warga Kabupaten Mamuju. Dari hasil pengungkapan kasus, obat ini disita saat kurir mengantar pesanan. Modusnya, pelaku berpura-pura membeli jam tangan secara online, namun yang dikirim justru berupa obat daftar G.
Dalam gelar kasus yang dilakukan Polres Pinrang pada Selasa lalu, polisi menetapkan sedikitnya 8 orang dalam kasus pelaku kejahatan narkotika yang diduga sebagai pengedar di wilayah Pinrang. Dalam rentang waktu 20 hari, personil Polres Pinrang berhasil mengungkap 600 gram lebih sabu-sabu dan 27 butir pil yang masuk dalam daftar G. 0,6 kg sabu atau 600 gram sabu dan 2070 butir obat daftar G yang jika dikonversikan dapat digunakan oleh sekitar 10.000 orang pengguna. Adapun tafsiran secara resmi secara material senilai kurang lebih dari 1 miliar. Pasal yang disangkakan dijerat dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan sangkaan pasal 435 Junto pasal 38 ayat 2 dengan hukuman ancaman 12 tahun atau tidak denda paling banyak 5 miliar. Atas kepemilikan obat daftar G ini, tersangka Ismail dijerat pasal Undang-Undang tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman 12 tahun kurungan penjara atau denda maksimal 5 miliar rupiah. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Ya, setelah buron selama 2 pekan, pelaku pembacokan juru parkir di Kota Makassar akhirnya menyerahkan diri. Pelaku diduga tersinggung setelah ditegur saat memarkirkan kendaraannya. Akibat serangan menggunakan senjata tajam, korban menderita luka di bagian perut dan pipi. Pelaku pembacokan terhadap seorang tukang parkir di Kota Makassar akhirnya menyerahkan diri setelah masuk ke dalam daftar pencarian orang. Pelaku yang diketahui bernama Andri ini sempat buron dan kabur selama 2 pekan usai melakukan pembacokan. Dari hasil pemeriksaan polisi terungkap jika motif pelaku melakukan penyerangan karena tersinggung setelah ditegur oleh korban yang meminta kendaraannya untuk dipindahkan. Adapun kronologis dari kejadian tersebut di mana korban lelaki S menegur terduga pelaku sehingga terduga pelaku merasa tersinggung dan pulang ke rumah untuk mengambil sebilah parang dan kembali ke TKP untuk melakukan pemerangan terhadap korban. Ini motifnya gara-gara apa? Tersingkungnya mana? Menurut keterangan dari korban, terduga pelaku ini tersinggung atas ada kata-kata yang tidak sopan dari korban sehingga terjadi penganiayaan terhadap korban. Serangan dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan senjata tajam. Korban Muhammad Afdal yang terkejut pun terjatuh dan mengalami luka pada bagian perut dan pipi. BPM juga bilang tapi tidak bayar, kayak jelas tidak masuk motor tas tidak macet juga. Selama kemudian, seorang memacu motor nan lewat sedikit tempat parkirku. 10 menit kemudian itu pergi. Perginya itu tidak lama datangi, bawa mi parah terus dia lagi motor yang nak pakai. Langsung menyerang atau? Langsung naserang. Luka apa saja? Ini lukanya. Itu berapa? Sebelumnya, pembacokan terhadap seorang juru parkir di sebuah toko penggilingan bakso di Jalan Muhammad Yamin, Kota Makassar terjadi pada 17 Juni lalu. Usai menyerang, pelaku pun langsung kabur. Saat ini, penyidik Polsek Makassar masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku serta mengumpulkan barang bukti termasuk mencari parang yang digunakan untuk menyerang. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar.